guys, welcome to EduFit Education with Fit. Sopi, kembali lagi sama aku di channel Fitria Vlog. Jadi guys, mungkin kalian lihat aku udah kayak kembali ke habitat asal aku ya. Jadi kali ini tuh aku akan membahas mengenai beasiswa sejuta cita. Jadi kan kalian tahu ya bahwa pendaftaran beasiswa sejuta cita itu ditutup kan pada tanggal 15 Februari 2021. Jadi di sini aku akan membahas mengenai pengumuman-pengumuman penting dari beasiswa sejuta cita agar kalian tuh gak salah paham gitu ya mengenai beasiswa sejuta cita. Juga membahas mengenai banyak banget pertanyaan kalian mengenai di mana sih pengumumannya, lalu berapa sih kuota yang akan diterimanya, lalu pertanyaan apa aja sih yang akan ditanyakan pada nanti seleksi wawancara. Di sini aku akan membahasnya. Jadi stay tune ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi beasiswa dari aku. Oke guys, lanjut aja ya. Jadi guys, kan seperti yang tadi aku bilang ya, bahwa pendaftaran beasiswa sejuta cita itu kan ditutupnya itu pada 15 Februari atau pada hari ini ya. Tapi katanya waktu aku lihat di Instagram dari sejutacita.id ya, 2 hari yang lalu itu pendaftaran beasiswa sejuta cita itu ditutup karena katanya kuotanya sudah terpenuhi ya. Jadi emang secara resmi itu pendaftaran beasiswa sejuta cita ini udah ditutup. Jadi bagi kalian yang sudah mendaftar, alhamdulillah banget ya, meskipun kayak banyak kendalanya kan, banyak juga yang kayak DM ke aku di Instagram, lalu komentar di YouTube mengenai banyak banget sih dari kalian yang error. Semoga yang error udah pada bisa ya, kalian udah pada daftar dan tinggal menunggu pengumuman siapa sih yang lolos seleksi berkas dan akan masuk ke seleksi wawancara. Jadi guys, ditutup ya, udah ditutup tuh 2 hari yang lalu. Jadi mungkin nggak pas tanggal 15-nya malah ya. Jadi 2 hari yang lalu. Tapi tenang aja nih bagi kalian yang misalnya belum gitu ya, belum daftar beasiswa sejuta cita. Jadi ini kata Kak Andika Sudarman ya, jadi kayak founder dari sejuta citanya ini. Jadi intinya tuh kayak maaf bagi teman-teman yang mungkin sudah kecewa karena menunggu detik terakhir baru mendaftar gitu ya. Jadi emang ditutupnya itu lebih awal dari tanggal yang seharusnya. Jadi ini tuh beliau itu menyebutkan bahwa kita ingin menjaga angka yang tidak terlalu tinggi agar kemungkinan lebih tinggi bagi teman-teman yang mendaftar. Jadi mungkin gak mau kayak melonjak terlalu banyak pendaftarnya, jadi ditutup lebih cepat gitu ya guys. Tapi tenang aja guys, bagi kalian yang belum mendaftar, katanya insya Allah ini akan ada batch 2 loh, beasiswanya batch 2. Jadi ya bagi kalian yang mungkin belum daftar karena beberapa hal gitu ya, banyak kendalanya, tenang aja, nanti mungkin insya Allah akan ada batch 2-nya, jadi gelombang keduanya. Jadi tungguin aja ya guys. Semoga bagi kalian yang belum berkesempatan di batch satunya beasiswa sejuta cita bisa untuk mendaftar di batch selanjutnya. Semoga aja ya, doakan aja semoga emang sejuta cita ini bakal ada lagi beasiswanya yang gak cuma sekali gitu. Karena kan kalian tahu sendiri ya, benefitnya banyak banget, pasti kalian juga gak mau melewatkannya. Jadi guys, karena banyaknya juga yang menggunakan aplikasinya, jadi pada 2 hari yang lalu juga si aplikasinya itu kan kayak di take down lagi ya untuk diperbaiki gitu ya. Tapi gak akan mempengaruhi juga bagi kalian yang sudah mendownload aplikasinya. Tapi udah ada lagi nih si aplikasinya di Play Store ya. Jadi mungkin untuk info-info lebih lengkapnya kalian bisa pantengin terus ya di Instagramnya beasiswa sejuta cita ya, atau sejutacita.id dan sejutacita future leaders, karena di sana pastinya akan ada info-info yang pastinya kalian butuhkan ya, apalagi yang mungkin sudah daftar beasiswanya mau menunggu pengumumannya. Jadi guys, mungkin kalian juga masih bingung juga ya bagaimana sih timeline dari pendaftarannya, karena banyak yang nanya ke aku ya, Kak, kapan sih pengumumannya, apakah udah diumumin ataukah belum? Jadi guys,
belum ya, pengumuman beasiswa sejuta cita itu belum diumumkan. Jadi tenang bagi kalian, masih bisa untuk kayak berdoa dulu, semoga kalian bisa untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi guys, buat timeline pendaftarannya sebenarnya udah kayak aku bahas ya di video aku mengenai timeline pendaftaran dari beasiswa sejuta cita. Tapi mungkin kalian kayak lupa ya, di sini aku akan menjelaskan kembali. Jadi kapan sih pengumuman dari beasiswa sejuta cita ini? Jadi guys, pada tanggal 26 Desember sampai dengan 15 Februari itu kan kalian kayak bisa untuk mendaftar ya, untuk proses mendaftarnya. Dan buat pengumuman lolos ke seleksi wawancara itu pada tanggal 28 Februari 2021. Dan bagi yang nanya di mana sih diumumkannya, jadi ini kata sejuta citanya ya guys. Jadi diumumkannya itu melalui aplikasi sejuta cita. Artinya bagi kalian yang emang udah mendaftar, jangan sampai kalian uninstall ya aplikasinya. Kalian harus tetap stay di aplikasinya. Nanti juga kan akan muncul mungkin ya notifikasinya gitu. Dan bagi kalian yang bertanya, misal udah daftar kan lalu hilang gitu ya si kategori beasiswanya, itu juga sih sama ya guys. Aku juga gitu, aku udah daftar tapi si beasiswanya itu udah nggak ada gitu ya, di apa namanya, di event juga nggak ada. Mungkin nggak apa-apa ya, asal kalian emang udah kayak gini nih, udah terdaftar, udah sukses, berarti mungkin kalian udah terdaftar menjadi pendaftar beasiswa sejuta cita. Jadi tenang aja ya. Kemudian guys, setelah tadi pengumuman seleksi berkasnya itu 28 Februari 2021, jadi mungkin 13 hari lagi ya, masih agak lamaan. Kalian bisa untuk banyak-banyak berdoa, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Setelah itu guys, kan itu lolos seleksi berkas, lalu akan masuk ke tahap wawancara ya. Jadi buat seleksi wawancara itu akan dipilihnya itu sebanyak 40 pendaftar terbaik guys, yang akan masuk ke seleksi wawancara ya, mungkin maksudnya tuh. Jadi wawancaranya itu pada tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2021. Jadi mungkin nanti akan ada pembagian jadwalnya mungkin ya. Dan buat kayak online, apakah online ataukah offline, nanti juga pasti akan diberitahukan loh, diberitahukan kepada kalian yang terpilih. Tapi mungkin berat kemungkinan ya, atau besar kemungkinannya itu online ya, mungkin kalau kita lihat dari kondisi saat ini. Kalau misalnya online sih kayak pakai aplikasi Zoom mungkin ya guys, atau Google Meet. Bagi kalian mungkin udah biasa lah, kita kan kuliah atau sekolah online suka pakai aplikasi yang kayak gitu. Lalu guys, buat pengumuman penerima beasiswanya kapan sih? Jadi pengumumannya itu pada tanggal 23 Maret 2021 guys. Dan aku nggak tahu ya, dari kan wawancara itu sekitar 40 orang ya, dan buat yang penerimanya itu nggak tahu akan beberapa orang gitu ya. Untuk secara pastinya nggak dikasih tahu sama pihak sejuta citanya. Jadi mungkin surprise gitu ya, berapa yang akan masuk menjadi penerima beasiswa. Semoga aja mungkin yang semua wawancara, semua juga yang bisa untuk mendapatkan beasiswanya, karena kan banyak banget keuntungannya. Tapi tenang aja, bagi kalian yang mungkin gak beruntung ataupun belum daftar, bisa mencoba di batch selanjutnya insya Allah ya, kalau misalnya nanti dibuat. Jadi guys, ini aku akan menjawab mungkin pertanyaan kalian di YouTube ya, di YouTube aku, bagi yang masih bingung nih mengenai beasiswa sejuta cita. Jadi kalau udah daftar itu kalian ngapain sih? Jadi kalau misalnya udah sukses, udah terdaftar, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan mungkin berdoa deh ya, berdoa semoga kalian itu menjadi penerima beasiswanya dan bisa lolos ke tahap selanjutnya, tahap wawancara gitu ya guys. Dan buat notifnya atau pemberitahunya di mana, tadi kan dari pihak sejuta citanya disebutkan bahwa melalui aplikasi sejuta citanya. Jadi kalian harus pantengin aplikasi sejuta citanya. Lalu selain kalian harus pantengin dari aplikasi sejuta citanya, kalian juga mungkin pantengin aja email pribadi kalian ya, yang kalian daftarkan di aplikasi di beasiswa sejuta cita. Kemudian kalian harus pantengin dari Instagramnya sejuta cita, karena pasti di situ tuh banyak banget informasi-informasi yang penting gitu ya mengenai beasiswa sejuta cita. Jadi pastiin kalian harus stay tune di ketiga tadi yang aku sebutkan, dari aplikasinya, email pribadi kalian, kemudian Instagram dari sejuta cita. Yang selanjutnya itu
Kak mau tanya langkah selanjutnya. Tadi ya aku udah bilang, jadi mungkin harus berdoa semoga kalian menjadi penerima beasiswa sejuta cita dan bisa lolos ke tahap selanjutnya. Juga tadi seperti yang aku bilang, harus pantengin buat pengumumannya tanggal 28 Februari. Kemudian nih bagi yang pengumuman, lihat di mana? Udah tadi ya udah aku bahas. Jadi lihat di aplikasinya sih yang utama, tapi bisa kalian lihat di Instagram sejuta cita ataupun email pribadi kalian, siapa tahu ada di situ ya. Yang selanjutnya itu, kalau untuk wawancara sendiri itu kira-kira berapa pertanyaan dan seperti apa kalau boleh tahu. Jadi guys, mungkin untuk wawancara sih biasanya ya tergantung dari pewawancara kalian yang mau bertanya kepada kalian. Jadi itu nggak ada bakunya berapa pertanyaan. Apalagi beasiswa sejuta cita ini kayak baru tahun ini diadakannya. Jadi mungkin ya itu rahasia gitu ya, itu surprise. Kalian nanti nikmati aja kalau misalnya kalian lolos ke seleksi wawancara. Dan pasti mungkin tentang diri kalian ya. Dan bagi kalian yang masuk ke kategorinya kurang mampu, mungkin harus membawa kayak surat keterangan penghasilan orang tua ya mungkin, tapi nanti juga pasti ada pemberitahuannya lagi. Kemudian Kak, kan yang diwawancaranya hanya 40 orang terbaik, apakah 40 orang ini yang akan dapat beasiswa atau masih diseleksi wawancara? Jadi guys, buat berapa sih yang akan benar-benar jadi penerima beasiswa sejuta cita ini aku juga nggak tahu ya, dan nggak disebutkan berapa sih orang yang akan orang yang akan mendapatkan beasiswa ini. Jadi ada dua kemungkinan guys, bisa aja dari 40 pewawancara itu semuanya bisa kepilih ya, tapi ada juga mungkin nggak semua ya. Jadi tergantung nanti saat wawancara dan tergantung panitianya mau ngambil berapa orang nih buat jadi penerima beasiswanya. Jelas kan? Kalau misalnya kurang jelas masih bisa aja kalian tanyakan ke sejuta citanya langsung, atau mungkin sharing-sharing sama aku dan teman-teman yang lain di kolom komentar atau DM aku di Instagram @yh_pjnt. Kemudian Kak, kalau download buku panduan sejuta cita di mana ya? Di APK-nya. Jadi guys, buat kayak download panduan itu nggak bisa di-download sih, tapi waktu di aplikasinya kalian bisa scroll aja ke bagian bawahnya. Misal kalian itu masuk kategori mahasiswa berprestasi ya, lalu kalian bisa pencet dulu lalu scroll aja ke bawah, nanti ada penjelasannya. Juga untuk saat ini aku nggak bisa mengakses dari beasiswanya ya. Apakah kalian sama dengan aku? Kalau sama bisa komentar ya guys. Jadi guys, ada juga yang bertanya nih, Kak gimana kalau kita share-nya itu kebalik, misal poster dulu baru Twibbon, itu termasuk pelanggaran gak ya? Mungkin kalau masuk pelanggaran atau enggaknya juga aku nggak tahu ya untuk lebih pastinya. Dan buat pertanyaan yang akan dijawab lebih benarnya pastinya ke pihak sejuta citanya. Tapi menurut aku sih bukan pelanggaran juga, karena kalau kebalik gak mengubah apapun sih, intinya asal ada Twibbonnya juga ada posternya, mungkin itu udah benar gitu ya, udah ada captionnya juga. Jadi guys, mungkin gitu aja ya mengenai pengumuman penting dari beasiswa sejuta cita. Buat kayak di mana sih pengumumannya, lalu kapan sih tanggal pengumumannya, dan berapa orang yang akan lolos ke seleksi selanjutnya. Jadi guys, bila ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM aku di Instagram @yh_pjnt. Jadi guys, di sini aku hanya menyampaikan informasi yang aku tahu dan bertujuan agar kalian tuh gak salah nih atau gak salah informasi mengenai beasiswa sejuta cita. Jika kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua, see you guys.